anak-anak, pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik di tema yang ketiga ya, yaitu tokoh dan penemuan. Ya, di tema ini Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Kemudian kewajiban di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Dan kemudian juga ada penggunaan hak dan penggunaan kewajiban yang bertanggung jawab. Ya, Ibu lanjut. Yang pertama adalah contoh hak. Nah, di sini ada beberapa hak-hak anak. Coba dilihat, bisa diperhatikan gambarnya ya. Ini adalah anak mendapatkan hak makan makanan yang bergizi dan sehat. Gambar yang kedua bisa dilihat. Ya, ini adalah anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa hak anak di rumah adalah memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, kemudian nyaman saat belajar di rumah. Semua itu adalah hak yang harus diterima oleh anak. Ya, tentu kalian masih ingat ya, apa itu hak dan kewajiban. Nah, kalau dilihat dari contohnya, berarti hak itu adalah sesuatu yang diterima atau yang didapatkan oleh anak. Ya, selanjutnya bisa dilihat gambar. Ini adalah contoh hak juga ya, yaitu hak anak di sekolah. Ya, lihat pada gambar bisa dilihat hak anak di sekolah adalah anak berhak mendapatkan jam bermain ketika waktu istirahat. Ya, gambar yang kedua adalah anak berhak mendapatkan jam belajar atau kondisi belajar yang nyaman dan tertib. Ya, jadi hak anak di sekolah adalah memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, kemudian belajar dengan nyaman di sekolah. Nah, itu adalah merupakan contoh hak anak di sekolah. Dilanjut, ya, gambar selanjutnya adalah anak sedang mengikuti kerja bakti. Ya, anak sedang mengikuti kerja bakti ini adalah merupakan contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Ya, yang keduanya, gambar kedua adalah anak sedang asik bermain. Ya, lihat, perhatikan kondisinya bermain di tempat yang bersih, di tempat yang nyaman. Jadi bermain di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa hak anak di masyarakat adalah bermain di lingkungan yang bersih, ikut serta dalam kerja bakti, dan memperoleh rasa aman saat bermain. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Ya, yang pertama adalah faktor di lingkungan rumah. Apa saja sih yang dapat mempengaruhi penggunaan hak? Yang pertama adalah kemampuan ekonomi keluarga. Jadi setiap keluarga ya memiliki hak yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas orang tua dan aktivitas lain di rumahnya. Kemudian di lingkungan sekolah, faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak adalah waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Itu adalah contoh atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak. Ya, kemudian di lingkungan masyarakat, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penggunaan hak? Yang pertama adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Usia, nah usia di sini juga mempengaruhi penggunaan hak ya. Contoh misalkan usia muda, usia dewasa dengan usia
tua itu berbeda hak-hak yang didapatkannya. Contoh, misal ketika anak usia TK, tentu hak yang didapatkannya, jam bermainnya berbeda dengan usia anak SMP ya atau kakaknya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ya, ini salah satu penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, contohnya mematikan lampu ketika berada di ruangan cukup cahaya merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Nah, jadi penggunaan hak yang bertanggung jawab artinya ketika kita mendapatkan hak, berarti kita juga harus bisa mempertanggungjawabkannya atau menggunakan hak yang kita terima itu dengan sebaik-baiknya. Misalkan ketika kita berhak diberikan waktu bermain oleh orang tua di rumah, maka kita juga berhak bertanggung jawab, yaitu merapihkan mainan setelah bermain. Kemudian ketika kita berhak mendapatkan waktu istirahat, nah maka sikap yang bertanggung jawab terhadap hak yang kita dapat adalah kita memanfaatkan dengan sebaiknya atau merapihkan tempat tidur. Misalkan ketika kita mendapatkan hak tidur, setelah itu merapihkan tempat tidur yang telah kita gunakan. Itu adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya, di sini contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Contoh misalkan di lingkungan rumah. Yang pertama, ketika kita bermain, kita berhak bermain dengan nyaman. Nah, tapi ingat, setelah bermain, jangan lupa merapihkan mainan setelah bermain. Nah, kenapa? Ya, karena hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Contoh yang keduanya, ketika kita menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jarak yang tidak terlalu dekat, kemudian tidak di tempat yang gelap, tidak sambil tiduran. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya, tujuannya atau manfaatnya adalah agar mata kita tidak rusak. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi. Nah, itu adalah hak kita ya. Nah, setelah itu jangan lupa setelah makan harus mencuci piring yang telah kita gunakan. Ya, tujuannya atau manfaatnya adalah agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap maksudnya, maaf. Kemudian di sekolah, di lingkungan sekolah, yang pertama contohnya adalah mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Nah, bagaimana sikap kita terhadap materi yang akan kita dengarkan, yang akan kita terima terhadap pelajaran yang akan kita mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Nah, hal itu tujuannya agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Contoh yang keduanya, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Nah, tujuannya adalah agar kita membaca dengan fokus. Karena kalau berisik ya, situasi berisik, tentunya kita tidak konsentrasi. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Nah, tujuannya adalah agar situasi sekolah tetap kondusif. Kemudian di lingkungan masyarakat, penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Nah, kenapa? Karena agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Kemudian yang kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Nah, jadi ketika ada kerja bakti, kita disarankan mengikutinya ya. Nah, kita juga berhak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta. Nah, hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga,
bermain sepeda tidak di jalan raya, karena itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Yaitu adalah contoh-contoh hak yang bertanggung jawab dan beserta manfaatnya. Ya, baik, kemudian Ibu akan jelaskan. Di sini mungkin tidak ditampilkan, tapi sedikit tambahan, yaitu kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan kewajiban itu? Kalau tadi hak adalah sesuatu yang kita terima atau sesuatu yang kita dapatkan, nah sedangkan kewajiban adalah sebaliknya, sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan hak, maka sehendaknya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh kewajiban di rumah. Salah satunya mematikan lampu sebelum tidur merupakan contoh kewajiban di rumah. Kemudian merapikan mainan setelah bermain. Nah, itu adalah contoh kewajiban di rumah juga ya. Kemudian contoh kewajiban di sekolah, melaksanakan piket kelas. Nah, biasanya kelompok piket sudah dibentuk ya, sudah dibentuk. Nah, itu ketika sudah dibuat kelompok piket, maka harus dijalankan, harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keduanya, masih contoh yang di sekolah adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Nah, itu contoh yang keduanya. Kemudian di lingkungan masyarakat, apa sih kewajiban di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah menjaga fasilitas umum. Nah, jadi semua fasilitas-fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, karena kebersihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab semuanya ya. Nah, itu adalah contoh dari kewajiban di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, seperti apa sih melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Ya, misalkan ya, di sini ada beberapa contohnya, yaitu mematikan televisi setelah menonton merupakan kewajiban agar dapat menghemat listrik. Ya, itu salah satu contoh kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Membuang sampah di tempat sampah. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan orang lain pun punya hak ya yang diterimanya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ya, contoh yang di sekolahnya adalah melaksanakan piket kelas sesuai tugas dan jadwalnya. Jadi ketika piket yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, ketika tugas piket sudah dibentuk, maka kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab adalah melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Nah, itu adalah salah satu kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di lingkungan masyarakat, contohnya adalah menjaga saluran air di lingkungan dengan tidak membuang sampah di got-got perumahan. Yang keduanya, mematuhi aturan lalu lintas ketika menyeberang jalan. Ya, itu adalah contoh-contoh kewajiban di lingkungan masyarakat yang penuh tanggung jawab. Ya, jadi kesimpulannya, melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab adalah harus dilakukan dengan kesadaran dari diri sendiri. Nah, manfaatnya dan tujuannya adalah semoga ya dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban, kita juga bisa mendapatkan hak-hak kita ya. Nah, sehingga kehidupan kita menjadi seimbang, kemudian nyaman dan tentram. Ya, mungkin hanya itu untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Ya, terima kasih, kurang lebihnya ya agar lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Silahkan nanti latihan soalnya dikerjakan ya, halaman 162.
Ya, nanti setelah selesai dikerjakan, jangan lupa dikirimkan ke UALAS masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Ya, jazakumullah untuk semua ananda dan ayah bunda atas pendampingannya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.